Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas penjelasan tentang 5 jenis gaya pernapasan yang digunakan oleh Hashira. Di dunia Demon Slayer, pendekar pedang elit menggunakan berbagai gaya pernapasan untuk bisa melawan iblis. Pada awalnya hanya ada satu gaya pernapasan, yaitu pernapasan matahari, tetapi karena kerumitannya, para Demon Slayer Corps mengembangkan gaya pernapasan baru yang berasal dari pernapasan matahari ini coy. Dari situ muncullah 5 gaya pernapasan mendasar yang digunakan sebagai dasar untuk bisa menciptakan gaya pernapasan lainnya coy. Hanya karena seorang Slayer menemukan bahwa gaya pernapasan yang cocok untuk mereka adalah salah satu dari 5 gaya tersebut, itu bukan berarti mereka akan menjadi salah satu Demon Slayer terhebat yang pernah ada. Faktanya banyak sekali Hashira, prajurit terkuat Demon Slayer Corps, menggunakan gaya pernapasan yang bukan dari gaya dasar. Namun pada akhirnya semuanya tetap bergantung pada bakat dan juga pelatihan individu mereka coy. Namun para fans juga dapat mengatakan bahwa 5 gaya pernapasan mendasar adalah yang paling disempurnakan, karena dikembangkan ratusan tahun lalu yang memiliki banyak waktu untuk dipoles dan juga ditingkatkan oleh para penggunanya coy. Satu-satunya gaya yang akan menjamin seorang pembunuh yang sangat terampil adalah pernapasan matahari. Dan alasannya akan gue jelasin setelah ini coy. Pernapasan air. Pernapasan air meniru cara air mengalir dan juga mengadaptasikannya ke dalam gerakan manusia coy. Bentuknya melibatkan pembengkokan tubuh dan juga lengan penggunanya serta mengayunkan senjata mereka dalam gerakan yang sangat lancar. Pernapasan air adalah gaya pernapasan yang paling umum di korps pembasmi iblis. Dan banyak sekali pembasmi mengambil gaya ini karena dikatakan lebih mudah dipelajari daripada yang lainnya coy. Namun meskipun pernapasan air adalah gaya yang paling mudah untuk dipelajari, jika tubuh seorang pembasmi iblis tidak cocok dengannya, mereka tetap lebih baik mengganti gayanya coy. Dan itulah yang terjadi dengan Tanjiro. Ia mulai dengan pernapasan air tetapi akhirnya menyadari bahwa teknik itu tidak cocok untuknya coy. Tubuhnya terasa lebih nyaman dan juga lebih cocok dengan pernapasan matahari yang perlahan tapi pasti ia lakukan. Pernapasan api. Pernapasan api ini juga mencoba meniru dari keganasan elemen api. Bentuknya melibatkan serangan serta tebasan yang membakar musuh melalui intensitas murni coy. Pengguna pernapasan api yang paling berkesan tentu saja adalah Hashira api terbaru, yaitu Kyojuro Rengoku. Jabatan Hashira api selalu saja dipegang oleh seseorang dari garis keturunan Kyojuro coy sejak pernapasan api dicetuskan pada periode Sengoku. Namun tradisi ini tentu saja terhenti karena kematian Kyojuro yang terlalu dini. Oh ya, fakta yang tidak banyak diketahui, Mitsuri Kanroji, sang Hashira cinta, juga sedikit menguasai pernapasan api coy. Sebelum dia bisa menggunakan serta mengembangkan pernapasan cinta, Mitsuri sebenarnya berlatih di bawah bimbingan Kyojuro Rengoku untuk bisa mempelajari pernapasan api coy. Pernapasan petir. Pernapasan petir adalah gaya yang mengandalkan gerakan cepat yang sangat luar biasa. Pengguna gaya ini melatih kaki mereka hingga batas maksimal sehingga mereka dapat bergerak dan menyerang secepat petir. Berbagai gerakan pernapasan petir sebenarnya didasarkan pada teknik pedang sungguhan coy. Untuk tarikan yang luar biasa cepat yang dikenal sebagai taijutsu. Pernapasan petir adalah satu-satunya gaya pernapasan mendasar yang tidak dimiliki Hashira yang masih ada saat ini coy. Seorang Hashira petir sebelumnya, Jigoro Kuwajima, mengajarkan Zenitsu semua yang dia ketahui tentang pernapasan petir. Meskipun gaya pernapasan tidak digunakan, Demon Slayer secara harfiah memanggil dan juga memanipulasi elemen, objek atau konsep yang dinamai menurutnya ada pengecualian untuk Kaigaku. Mantan Demon Slayer ini menjadi iblis dan menerima seni darah iblis yang dikenal sebagai elektrokinesis, yang juga memungkinkannya untuk menghasilkan dan juga mengendalikan baut petir hitam. Dia menggunakan kemampuan ini untuk bersamaan dengan penguasaannya atas teknik pernapasan petir untuk secara harfiah menggunakan listrik dengan pedangnya coy. Pernapasan batu.
Pernapasan batu membuat penggunanya seperti batu yang tidak dapat ditembus coy, tidak goyah dalam menyerang maupun bertahan. Satu-satunya penggunanya yang diketahui saat ini adalah Gyomei Himejima. Hashira batu saat ini adalah Hashira yang terkuat selama era Tanjiro coy. Dia mengelas cambuk serta kapak berantainya dengan bakat yang sangat luar biasa. Dan juga mampu menyerang serta bertahan secara efisien ke segala arah. Mengingat Gyomei adalah satu-satunya pengguna pernapasan batu yang diketahui selain dari Slayer yang tidak disebutkan namanya yang mengembangkan selama masa Yorichi, ada kemungkinan bahwa itu mungkin relatif sulit untuk dipelajari coy. Itu juga satu-satunya dari 5 gaya pernapasan mendasar yang belum memiliki gaya pernapasan lain untuk bercabang darinya coy. Dan juga ini menyiratkan bahwa mungkin tidak banyak orang yang dapat mencoba untuk membuatnya. Pernapasan angin. Dalam media lain yang menggunakan elemen dalam pertarungan, angin seringkali dianggap sebagai elemen yang tenang dan juga menyejukkan, tetapi tidak demikian halnya dalam Demon Slayer coy. Pernapasan angin secara khusus berusaha meniru kehancuran yang bergejolak akibat pusaran angin dalam bentuknya. Bentuk-bentuk tersebut menggunakan serangan berputar yang dahsyat yang akan menebas siapapun di sekitarnya coy. Iblis yang terbunuh oleh serangan pernapasan angin sering mengomentari betapa menyakitkannya dan juga penuh kebencian dari serangan tersebut menurut Kimetsu no Yaiba Second Fanbook. Seperti pernapasan petir, pernapasan angin juga mencerminkan gaya pedang kehidupan nyata yang disebut sebagai Jigen Ryu. Gaya ini menghususkan diri dalam serangan pembuka dan juga posisi tinggi coy. Awal mula 5 gaya pernapasan. Meskipun semua gaya pernapasan baru berasal dari salah satu dari 5 gaya pernapasan mendasar, kelima gaya mendasar ini sebenarnya berasal dari pernapasan matahari coy. Ini adalah gaya yang dikembangkan oleh seorang pria bernama Yorichi Sugikuni selama periode Sengoku sekitar 500 tahun sebelum masa Tanjiro. Yorichi juga merupakan pembunuh iblis terkuat dalam sejarah, mampu hampir mengalahkan Muzan sendirian dalam sekejap coy. Untungnya dan sayangnya ia sedikit terlalu terampil karena gaya pernapasan matahari yang ia kembangkan membutuhkan keterampilan yang sangat luar biasa yang hampir tidak dimiliki siapapun. Kesulitan dalam mempelajari pernapasan matahari adalah kesenjangan kekuatan yang menciptakan gaya pernapasan lainnya coy. Karena para pembunuh iblis lainnya harus mengubah gaya Yorichi agar lebih sesuai dengan batasan diri mereka. Beberapa orang juga hampir berhasil mempelajari pernapasan matahari, tetapi mereka hampir semuanya terbunuh tak lama setelah kematian Yorichi. Untungnya seseorang yang bukan pembunuh iblis juga berhasil mempelajari teknik tersebut coy. Seorang pria bernama Sumiyoshi Kamado yang mewariskan pernapasan matahari kepada keturunannya. Pernapasan matahari merupakan teknik yang diturunkan dari keluarga Kamado hingga akhirnya sampai ke Tanjiro Kamado yang mempelajarinya dari ayahnya yaitu Tanjiro coy. Seperti yang disebutkan tadi, siapapun yang mampu menggunakan pernapasan matahari pasti akan menjadi seorang ahli pedang. Itu karena dia memerlukan keterampilan yang luar biasa untuk bisa mencoba mempelajarinya coy. Semua gaya pernapasan lainnya adalah semacam versi pecahan dari pernapasan matahari. Mereka diciptakan karena Demon Slayer tidak memiliki keterampilan untuk bisa melakukan teknik pernapasan matahari dan harus mengubahnya. Dan juga membuatnya lebih lemah tetapi lebih dapat digunakan dan juga diajarkan kepada siapapun coy. Dan itu jugalah yang membuktikan betapa kuatnya dan sangat luar biasanya pernapasan matahari ini. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai penjelasan 5 gaya pernapasan yang digunakan oleh para Hashira. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh iya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.